Pada masuk ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah masuk kembali pada acara sesi yang ketiga. Pada sesi ini adalah diskusi atau kita mungkin saling memberikan masukan lah, sharing begitu. Di sini ada penyaji Ibu Nuril Milati dan Al-Amin. Nanti akan kita sharing dalam diskusi ini terkait dengan akses pembiayaan usaha. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa latar belakang pentingnya ini acara diskusi di mana adanya sambutan Bapak Kepala Badan saat menutup pembekalan terhadap terhadap penyuluh perikanan bantu manajemen usaha. Beliau menjelaskan bahwa untuk akses pembiayaan di bidang perikanan yang akan diberikan kepada pelaku utama terkait dengan KUR itu sebesar 6 triliun ya. 6 triliun rupiah melalui dana KUR dari jumlah sebesar 110 triliun. Itu untuk tahun 2017. Nah, selain itu ada juga anggaran dari Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau disingkat LPMUKP itu sebesar 500 miliar. Sebenarnya terkait dengan akses pembiayaan atau akses permodalan dari pelaku utama atau pelaku usaha terhadap perbankan, baik KUR maupun ini melalui LPMUKP, itu bukan hanya tugas penyuluh perikanan bantu manajemen usaha saja, tetapi juga merupakan tupoksi daripada kegiatan penyuluh atau penyuluh ya. Baik penyuluh PNS, penyuluh perikanan bantu, bahkan penyuluh perikanan pendamping program. Kalau penyuluh perikanan manajemen usaha ini jumlahnya sangat terbatas, yaitu hanya ada 100 orang pada saat rekrutmen, namun sudah mengundurkan diri juga sebanyak 7 orang, jadi tinggal ada 93 sekarang ini. Jadi hanya ada 93 penyuluh perikanan bantu manajemen usaha yang tugasnya memang dikhususkan agar intensif begitu untuk mendapatkan akses terhadap perbankan, terhadap pembiayaan, akses pembiayaan. Bukan berarti yang lainnya tidak diperkenankan, tetapi sebagai tupoksi akan menjadi kinerjanya apabila bisa melakukan kegiatan akses pembiayaan. Jadi kalau yang 100 ini memang dikhususkan, diharapkan dari yang 100 ini bisa menghasilkan target yang sesuai dengan kontrak kinerjanya terhadap masing-masing para penyuluhnya. Nah, itu sebetulnya latar belakangnya, jadi bukan berarti yang lain tidak boleh begitu. Wah, nanti di dalam mengumpulkan angka kredit atau sebagai kinerja penyuluh PNS tentu saja diharapkan bisa juga, karena ini sangat besar sekali ini. Dan tidak mungkin bisa tercapai 6 triliun oleh penyuluh atau ditambah lagi malah 500 miliar lagi dari LPMUKP. Tidak mungkin oleh 100 orang begitu. Jadi bisa diharapkan ada kegiatan juga dari penyuluh-penyuluh yang lain. Nah, pada saat sekarang ini mari kita sama-sama untuk membagi pengalaman begitu, di mana PPBMU ini ada Ibu Nuril, kemudian Pak Al-Amin, untuk kita sama-sama sharing bagaimana trik untuk membagi pengalaman dalam rangka akses pembiayaan dan permodalan. Kebetulan ini ditangani kalau di pusat penyuluhan itu di bidang pemberdayaan. Kabid pemberdayaannya Pak Ihsan Haryadi. Nah, ini jadi itu sebagai latar belakang.
Nah, untuk menghemat waktu, saya kira silahkan berdua saling menunjuk apakah Ibu Nuril atau siapa yang akan melakukan menyampaikan dulu terlebih dahulu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia Pak Iksan dan seluruh jajaran pengurus, begitu juga para undangan. Ada PNS, ada PBB, ada swadaya seluruh Indonesia ya. Jadi di sini saya merasa bangga baru kali ini menjadi pembicara, dan semoga nanti dialog ini menjadi feedback, jadi masukan saya, karena PBBMU itu baru berjalan, yang 2016 itu baru berjalan 6 bulan. Jadi itu enggak terlepas dari komando dari Pak Rahmati, jadi saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Rahmati. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa kesehatan, juga waktu luang, dan juga petunjuk ad-din oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya PBBMU ini diberi tugas. Jadi kalau menurut juknisnya itu ada laporan tiap bulan dan juga per tahun. Yang pertama itu kita diberikan amanat bahwasanya itu laporan itu terpantau, dalam arti itu tiap bulan itu harus datang ke UMKM baik kelompok atau perorangan. Itu paling tidak itu kemarin yang 2016 itu satu bulannya itu 20 titik. Nah, 20 titik itu kita kita tanyai, kita share dan sebagainya, mulai dari kegiatannya apa dan sebagainya. Kita ambil titik koordinat dan macam-macam. Jadi saya sempat kemarin itu pada waktu jadi pendamping. Jadi mohon maaf, saya baru kali ini ada pendampingan yang sangat terukur. Saya menjadi pendamping itu sudah mulai tahun 2004. Jadi di segala instansi saya masuki. Biasanya saya itu mendampingi kegiatan program yang sudah ada uangnya, tapi ini uangnya nggak ada. Terus kita disuruh untuk melaporkan. 6 bulan kemarin itu ada sistem gugur, dipantau terus. Seandainya itu 6 bulan itu kita nggak bisa mengawal, katakanlah itu kredit pencairan itu per orang ya itu 500 juta, itu ya kita nanti akan diilmamer, jadi di cancel gitu. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Al-Amin Zaini dari PBBMU Kabupaten Lamongan. Kemarin sempat ada pelatihan di Jakarta itu, ya disuruh Pak Ihsan untuk sharing lah, katakanlah seperti itu. Nanti Bu Nuril yang sebagai penyaji, karena nanti ya sama-sama sharing, karena nanti kalau saya sama-sama membuat itu bingung, saya sendiri bingung apa yang saya sampaikan gitu loh. Nanti lebih baik lebih banyak berdialog. Tadi sempat saya ada sedikit selentingan, Pak sampean dari bank apa? Kita nggak memihak bank ya. Intinya kita ketika koordinasi di kabupaten itu PBBMU wajib mempunyai data penyuluh PNS, PBB, kemudian juga wajib masuk di seluruh bank, BRI, BNI, ya, Bank Jatim semuanya, dan juga lembaga keuangan yang ada di kabupaten itu. Kita wajib masuk, mempunyai database, kemudian programnya apa, dan program itu harus memihak kepada sektor perikanan, ya, budidaya, kemudian tangkap, kemudian garam, kemudian pengolahan, pemasaran. Setelah kita sudah katakanlah itu menyeraplah program-programnya, kita baru turun ke lapangan, ya. Kemudian kita masuk kepada UPT ya, perikanan itu, kemudian langsung turun ke Pak Kade dan sebagainya. Intinya PBN itu menghubungkan antara informasi dari lembaga keuangan ini yang belum nyampe ke kelompok atau perorangan, kemudian kelompok perikanan ini juga belum dapat info. Jadi kita hanya menjembatani. Ya. Jadi tidak ada kesan PBBM itu harus mengucurkan dana, karena dana ini bukan hibah sistemnya, tapi dikembalikan. Jadi meminimalkan nanti sepanjang yang kemarin itu ya kur 9% itu. Tapi kalau 2017
kemarin juga berkat Pak Ramadi itu komunikasi dengan pihak KKP, alhamdulillah 2017 itu nanti ada 6T yang khusus perikanan kurnya. Tapi kalau 2016 itu nggak ada alokasi. Maka dari itu kemarin juga sempat dibel oleh para nasabah para awak bank. Beliau juga mensupport. Jadi awal-awalnya itu susah karena AU Bank itu juga memasarkan produknya. Kita masuk itu disangka wah ini calo dan sebagainya gitu loh. Maka dari itu Bapak Ibu sebagai pengantar saya nanti diskusikan lebih lanjut terkait dengan syarat-syarat apa dan bagaimana nanti setelah ini mungkin dibawakan oleh Bu Nuril, nanti saya sambung mungkin yang kurang lengkap atau yang sudah lengkap ya enggak saya sambung Bu Nuril. Saya kira itu tadi saya pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ihsan beserta seluruh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati juga seluruh penyuluh perikanan baik dari yang unsur PNS maupun penyuluh swadaya maupun PBB program. Sama seperti Pak Al-Amin, sebuah kehormatan buat saya duduk di sini untuk menyampaikan atau sharing pengalaman selama 7 bulan saya bergabung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya untuk akses pembiayaan atau akses pinjaman untuk usaha sektor kelautan dan perikanan. Baik Bapak Ibu sekalian, di tahun 2016, mungkin kalau saya latar belakangnya memang bukan dari perikanan Pak, kami kebetulan sarjana pertanian yang sekarang nyantol di perikanan, kira-kira seperti itu. Kami di dunia pendampingan mungkin lebih senior Pak Al-Amin. Kalau Pak Al-Amin 2004, saya bergabung di bidang pemberdayaan masyarakat pendampingan khususnya di tahun 2010. Mungkin sampai hari ini kurang lebih sudah 8 tahun. Dan alhamdulillah dapat kesempatan, kepercayaan di KKP untuk bisa mendampingi usaha sektor kelautan dan perikanan. Di tahun 2016 kami merasa cukup berat target yang ditetapkan oleh kementerian, karena kami diminta untuk mengidentifikasi 100 pelaku UMKM sektor perikanan dan kelautan yang itu waktunya hanya 1 bulan, kira-kira saat itu bulan Juli dan tepat pasca Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri sehingga efektif bulan Juli kami hanya mendampingi sekitar 2 bulan. Alhamdulillah berkat bantuan dari seluruh PBB program di kabupaten kami maupun dari penyuluh PNS dan khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo, kami intervensi masuk ke semua program untuk melakukan sosialisasi. Akhirnya data itu bisa kami peroleh, identifikasi itu bisa kami peroleh sampai 3 minggu berturut-turut sebanyak 100 UMKM. Kemudian yang target yang kedua, kami harus membuat atau memfasilitasi, mendampingi UKM tersebut untuk bisa menyusun proposal kredit. Jadi proposal kredit usaha, menilai kondisi kelayakan usahanya, apakah dia mampu membayar kalau seandainya pinjam, apakah dia butuh untuk diberikan pembiayaan dan seterusnya. Bahkan sampai penyusunan laporan keuangan yang sederhana. Nah ini mungkin yang cukup berat di lapangan yang kami terapkan, karena mungkin semua Bapak Ibu yang ada di sini sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang belasan tahun sudah di penyuluhan, bagaimana sulitnya untuk mengarahkan kelompok, bagaimana sulitnya untuk merubah pola pikir tentang pentingnya pencatatan transaksi. Saya rasa kita semua sudah merasakan itu gitu. Dan saya pun di saat mendampingi UKM sektor perikanan juga merasakan hal yang sama, sangat sulit. Kami kembali 1 UKM itu bisa 5 kali, di 5 kali pertemuan itu pun catatannya tidak ada. Bahkan nota usaha itu dari usaha dia sendiri, dia jual kerupuk ikan misalnya, dia jual ikan, tidak ada sama sekali nota. Jadi untuk pedagang ikan misalnya dia hanya pakai bungkus rokok ditulis, setelah laku dibuang bungkus rokoknya, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kami menanyakan bagaimana performa usahanya, informasi itu sangat sulit kami peroleh, karena dia tidak bisa menilai dalam 1 bulan saya ini sudah menjual berapa ton ikan sebenarnya, atau berapa kintal ikan.
karena tidak ada catatan sama sekali. Nah ini kami harus mencari serakan-serakannya, itu kira-kira yang sudah dibuang di tempat sampah itu untuk bisa kami nilai, kami lihat, dan kami informasikan kembali kepada UMKM ini bahwa kondisi usahanya seperti ini. Nah kemudian yang berikutnya, kami juga ditarget dalam waktu 5 bulan efektif, 10 UMKM minimal harus bisa mendapatkan akses pembiayaan. Nah ini juga tidak mudah, karena kami datang ibaratnya orang perang, kami tidak bawa senjata, kami hanya bawa ilmu, bawa akses, mungkin seperti itu. Dari pengalaman pendampingan-pendampingan sebelumnya di wilayah, kami punya jaringan dan lain sebagainya, itu yang kami optimalkan untuk bisa mengakseskan dengan pihak ketiga, khususnya perbankan. Kemudian yang berikutnya, kami juga ditarget akses pinjaman modal minimal 500 juta. Wah ini juga tambah berat lagi gitu ya, kira-kira kami memang pusing selama 4-5 bulan itu memang. Dan kemudian yang terakhir, kami juga diminta untuk fasilitasi akses pasar. Sudah akses pembiayaan nggak bawa uang, sekarang akses pasar pula kita diminta untuk memfasilitasi. Saya waktu itu berpikir, saya aja buka usaha dagang ini di rumah, toko ya, saya buka toko, akses pasar saya enggak buka-buka ini, enggak berkembang begitu. Nah ini kami diminta untuk meningkatkan skala usaha dari yang mikro menjadi kecil, dari yang kecil menjadi menengah. Wah ini pekerjaan yang lebih berat lagi. Kemudian yang terakhir, kami juga memfasilitasi untuk membuka akses pasar itu, kami memfasilitasi misalnya untuk izin usaha, kami kerjasama dengan Dinas Perizinan dan Permodalan, kemudian kerjasama juga dengan kecamatan, kemudian PIRT dengan Dinas Kesehatan untuk sektor pengolahan, dan sebagainya, yang itu mendukung bahwa perbankan ini akan percaya bahwa UMKM ini, usaha perikanan kelautan ini layak dibiayai, dan dia bukan usaha yang high risk atau resiko tinggi, seperti itu. Di proses ini alhamdulillah, ini mungkin cerita di Kabupaten Probolinggo, dalam waktu 5 bulan itu kami mampu mengakseskan, alhamdulillah bisa mengakseskan 1.138 juta dengan jumlah UKM yang kami akseskan 29 UMKM, tetapi ada yang ditolak juga, 5 UMKM ditolak oleh perbankan karena faktor BI checking. Jadi BI checking ini dia pernah punya riwayat menunggak. Kemudian yang kedua karena faktor blacklist wilayah. Jadi ada di kabupaten kami satu wilayah yang di blacklist bank, kebetulan itu wilayah pesisir. Jadi setiap ada, sebagian besar masyarakatnya ketika masuk di bank pasti nunggak, kira-kira seperti itu. Untuk sektor yang kami biayai dari 29 UMKM itu ada nelayan tangkap, kebetulan di kami di wilayah Paiton ini untuk kapal Pursen, ada yang nilainya 20 juta, untuk yang mikro ada yang 25 juta, ada 45 juta, dan paling tinggi untuk kapal Pursen 100 juta per UMKM. Kemudian ada sektor budidaya, pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, khususnya memang di Probolinggo yang ada dan banyak dikembangkan adalah lele. Ini ada yang satu pembenih kami mendapatkan akses pembiayaan untuk kredit modal kerja sebesar 100 juta atas nama Bapak Suhur. Kemudian ada juga untuk budidaya lele, nilainya kecil, kalau untuk pembesaran mungkin di kisaran 15 juta sampai dengan 25 juta. Kemudian yang ketiga juga di sektor pengolahan, ada abon lele, kerupuk ikan, rengginang udang, terasi, ikan kering, dan pemasar, kemudian juga garam. Tapi di kami untuk sektor garam ini masih minim, karena mayoritas, dan ini juga tantangan mungkin buat saya ke depan di 2017, karena untuk garam ini mayoritas untuk kabupaten kami lebih banyak di penggarap, jadi dia tidak punya lahan, dia hanya menjadi penggarap saja, sehingga sulit dari sisi agunan dan lain sebagainya. Saya rasa ini kita lewati saja, ini kira-kira tugas kami ke depan. Jadi mulai dalam pandangan kami selaku pendamping, proses mengakseskan modal atau pinjaman, pembiayaan mungkin kalau untuk bank syariah, ini lebih mudah kalau dalam pandangan kami. Asalkan dia usahanya sudah berjalan, minimal kalau untuk kredit usaha rakyat 6 bulan, kemudian dia punya jaminan, mungkin kira-kira seperti itu.
Tetapi untuk pendampingan manajemen usahanya ini yang cukup berat. Karena apa? Kami diminta untuk misalnya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan usaha dan tata cara melakukan pencatatan transaksi usaha secara sederhana. Nah, ini saya rasa kita semua mengalami ini. Dan lain sebagainya. Jadi target-target itu mungkin yang agak berat untuk kami lakukan di lapangan, pemberdayaan masyarakatnya. Dan untuk dasar kami melakukan akses pembiayaan terhadap satu UMKM, apakah layak ini dibiayai, layak kita bawa ke bank, kita akseskan ke bank. Ini ada prinsip 5C, saya rasa ini sudah di luar kepala semua, Pak. Jadi terutama untuk wilayah pesisir ini di karakter, Pak. Jadi bisa kami temukan di lapangan misalnya satu pelaku usaha, misalnya nelayan atau pedagang ikan, itu dia bisa punya pinjaman di 5 orang dan 5 instansi, kira-kira seperti itu. Bank swasta 1, koperasi 1, rentenir 2, dan yang satu nanti dia mau kur, karena kur lebih murah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini mengurai benang-benang yang seperti ini yang cukup butuh waktu seperti itu, enggak bisa dalam waktu yang singkat. Kemudian dari sisi kapasitas, kemudian kondisi ekonomi, kolateral, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini kami juga masih, karena PBBMU ini produk baru, program baru, kami juga di Kabupaten Probolinggo butuh waktu untuk memberikan istilahnya pemahaman tentang tugas fungsi kami. Jadi ada sedikit, menurut saya ada sedikit perbedaan antara PBB program dengan PBB manajemen usaha, karena kami lebih fokus pada sisi UMKM-nya dan lebih fokus pada sisi peningkatan pendapatan atau skala usahanya. Tetapi kalau untuk PBB program mungkin lebih cenderung pada kelompok misalnya Pok Lasar dan kemudian Tangkap, Pugar dan lain sebagainya, lebih cenderung pada kelembagaannya, kemudian lebih cenderung pada peningkatan misalnya dari kelompok pemula menjadi madya menjadi utama, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi ada dua sisi yang sama tetapi saling mendukung. Jadi biasanya kami kalau di lapangan dengan teman-teman PBB program di Kabupaten Probolinggo, kita diskusi nih kalau di lapangan, misalnya saya datang ke satu UKM yang itu dia juga sudah berkelompok, karena ada yang kami akseskan belum berkelompok. Misalnya dia sudah berkelompok, biasanya sekalian saya turun ke lapangan juga menanyakan buku administrasi kelompoknya. Misalnya buku produksinya diisi atau tidak, buku tamu, notulensi dan lain sebagainya. Jadi kami juga sekalian begitu. Demikian pula teman-teman yang PBB program, ketika turun ke lapangan, teman-teman PBB program juga menginformasikan kalau usahanya butuh akses pembiayaan, ini bisa, kita sekarang punya kur perikanan seperti itu. Jadi kerjasama yang menurut saya sangat positif kami di Kabupaten Probolinggo. Nah, ini mungkin berikutnya. Nah, ini contoh yang mungkin sudah kami bantu. Beliau juga Pak Suhur namanya, usahanya pembenihan lele. Ketika saya masuk mendampingi, sebenarnya yang bersangkutan sudah sudah dibina oleh Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo. Salah satunya beliau juga pernah mendapatkan bantuan misalnya kolam beton ya. Kemudian beliau juga kalau di Probolinggo untuk UPR ini masih paguyuban, dia belum berkelompok, jadi paguyuban benih. Dalam perjalanan ketika kami diskusi ketemu dengan Pak Suhur dan lain sebagainya, dia membutuhkan modal untuk perluasan kolam ya Pak ya, karena dia terkendala permintaan pasarnya tinggi. Jadi berapapun benih yang dia produksi, ini ada 3 pedagang yang pasti ambil berapapun. Jadi sementara ketika saya masuk, dia mampu memproduksi sekitar 200.000 benih dengan jumlah kolam 23 kolam. Dia butuh untuk pengembangan itu, dan kami lihat administrasinya memang pada saat itu kurang. Tidak, pencatatannya ya sederhana sekali. Oh, bulan ini saya jual 10.000 misalnya, bulan ini saya jual sekian. Tidak terstruktur seperti itu. Kami coba mendampingi dari sisi pencatatannya, dan termasuk kami juga memfasilitasi sebelum mengakseskan pembiayaan untuk membuat MOU dengan pedagang yang mengambil benih dari dia. Jadi ada 2-3 pedagang
yang kita buatkan perjanjian kerjasama bahwa berapapun benih yang dihasilkan itu dia pasti akan ambil. Itulah baru kemudian kami bantu kemudian untuk fasilitasi akses KUR sebesar 100 juta retail. Nah, ini mungkin kondisi sekarang setelah 3 bulan pencairan yang bersangkutan Pak Suhur ini di bulan Juli, Agustus, di bulan September, bulan 9 pencairan, di bulan Desember kondisinya sudah seperti ini. Jumlah kolamnya sudah ada 61 kolam dengan produksi bibit sudah mencapai hampir 500.000 setiap bulan. Dengan pendapatan yang sebelumnya dia per bulannya 12 juta, sekarang dia sudah mampu per bulannya sekitar 25 juta. Setelah pasca 3 bulan ya, karena kita tidak bisa melihat langsung 1 bulan pertama setelah mendapatkan kredit KUR, dia harus mempersiapkan menambah kolam pada saat itu. Nah, ini proses yang kami lakukan. Jadi betul katanya Pak Alamin, sebelumnya kalau kami pengalaman di program sebelumnya, kami pernah bergabung di Kementerian Dalam Negeri, kemudian pernah bergabung juga di Kementerian Desa. Kami datang bawa uang Pak, kira-kira kayak gitu. Dan jumlahnya tidak sedikit, miliaran pasti ketika turun untuk proses pendampingan. Nah, ini tidak bawa uang sama sekali. Jadi untuk sosialisasi saja, terus terang ini saya melakukan proses ini swadaya, kelompok masyarakat yang saya undang, hanya saya kasih air putih Pak pada saat itu. Aqua aja ya, aqua air putih aja, karena saya tidak punya biaya untuk memfasilitasi ini, jadi swadaya, kantong sendiri, ambil jatah gaji sedikit. Kemudian pihak BNI kami undang, kemudian desa juga, kepala desa kami undang juga pada saat itu, untuk memberikan sosialisasi tentang akses pembiayaan pada kelompok, kebetulan ini kelompok nelayan tangkap dan pedagang ikan di 2016. Ini kepala desanya juga hadir, itu kepala desanya, Desa Sumberanyar, kebetulan tempat pelelangan ikan di Paiton, jadi kebetulan di Desa Sumberanyar. Alhamdulillah dari semua stakeholder ini mau datang pada saat kami undang tanpa biaya sepeser pun. Jadi saya sama sekali tidak kasih sangu ibaratnya, gitu ya. Jadi ini free, dia datang karena memang melihat bahwa tujuan saya melakukan sosialisasi ini benar-benar untuk kebermanfaatan untuk masyarakat sektor perikanan, khususnya yang tangkap dan pedagang di seputar sana. Nah, ini contoh juga, ini di TPI Paiton. Jadi ini yang kami bantu akses cair bulan kemarin tanggal 6 Februari 45 juta untuk perbaikan alat tangkap. Kapal Pursen, kebetulan mayoritas di daerah kami di Paiton khususnya ada kapal Pursen atas nama Bapak Abdul Hamid. Berikutnya ini juga salah satunya, ini salah satu yang saya ceritakan tadi bahwa ternyata masyarakat pesisir, karena kebetulan kami juga belum pernah pendampingan fokus di wilayah pesisir, ini kami lihat ternyata SDM-nya luar biasa. Maksudnya luar biasa, tidak memungkinkan begitu. Ibu Misyati ini sama sekali belum pernah akses bank, belum pernah masuk bank, sama sekali tidak tahu yang namanya buku rekening, tidak tahu namanya ATM dan seterusnya. Tapi dia butuh untuk pengembangan usaha dagang ikannya, dia juga punya kapal Pursen, tapi dia juga usaha dagang, jadi ketika sepi dia tetap melakukan aktivitas perdagangan ikan. Nah, ini alhamdulillah kami bantu akseskan dan bisa dapat modal sekitar 75 juta untuk usaha dagang ikannya. Nah, ini izin usaha yang juga kami fasilitasi. Kebetulan untuk UD misalnya untuk Dinas Perizinan dan Permodalan ini kami agak masih kesulitan karena prosesnya cukup lama. Nah, di kabupaten kami ini ada izin usaha mikro kecil gratis. Jadi kami bantu untuk mengakseskan ke 7 kecamatan pesisir di Kabupaten Probolinggo, dan alhamdulillah ada 30 UMKM yang sudah mendapatkan izin usaha gratis, IUMK, Pak, khususnya sektor pengolahan. Kemudian PIRT juga, nah ini mungkin PIRT, kemudian SIUP, BP POM, sebenarnya tadi juga sangat mendukung CPIB maupun CBIB. Mungkin itu saja Pak, sharing pengalaman dari kami.
Yang jelas kami butuh menimba ilmu banyak tentang teknis budidayanya. Walaupun kami punya pengalaman di bidang pendampingan, tetapi ilmu pendukungnya harus banyak ya. Salah satunya secara teknis mungkin untuk tangkap dan lain sebagainya. Dan ini alhamdulillah di Kabupaten Probolinggo semua bidang di Dinas Perikanan sangat mensupport ya. Jadi ketika kami datang untuk berdiskusi, informasinya sangat terbuka begitu. Sehingga dalam waktu 5 bulan itu alhamdulillah bisa tercapai. Mungkin itu saja Pak dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah kita dengar bersama pengalamannya begitu selama melaksanakan tugas di PPBMU. Ya. Oh ya, nanti ada videonya juga, boleh diputar sebagai testimoninya, atau mau diskusi dulu, atau boleh silakan langsung aja videonya. Ya, sambil menunggu siaran videonya, jadi memang untuk PPBMU ini lebih ke peningkatan usaha dari mikro ke kecil, kecil ke menengah. Jadi dilihat dari sisi akses pembiayaannya, akses modal. Kalau yang lain-lain PPB program itu kan lebih ke teknis ya, dan mendampingi program-program prioritas KKP-nya. PNS sebenarnya secara keseluruhan masuk menjadi tupoksi PNS. Kita lihat testimoni videonya. Diklik. Suaranya masuk? Jadi di tahun 2016, nah ini udah mulai jalan. Suaranya belum masuk ya. Banyak PPBMU itu berguguran gitu, dari 100 itu tinggal setengahnya kalau nggak salah. Jadi banyak yang mengundurkan diri karena tugasnya segitu beratnya begitu. Tetapi alhamdulillah bisa mencapai 50,59 miliar yang diakses. Selama 5 bulan berarti. Kecil ya, suaranya nggak ada masuk. Ini dicoba dari sini, ini Pak. Apa? Dikeluarkan aja. Full. Ya wis itu sudah. Suaranya nggak ada. Jadi itu ngerekamkan pakai HP. Kemudian perintahnya Pak Rahmati itu ketika disuruh membuat tes testimoni itu mau hampir selesai pratugas, ya purna. Jadi hampir bulan Desember ada. Nah, di komentari aja.
Di komentar aja coba. Jadi intinya Bu Suaranya Mariama kecil, ini komentari aja. usahanya masih mikro Pak, pengolahan rengginang udang. Dia enggak punya jaminan, cuma punya sepeda butut, harganya kalau diestimasi mungkin 5 juta sampai 6 juta. Tapi BNI mau kasih 15 juta untuk usahanya, usaha apa? Pengolahannya. Untuk kur. Ini yang Pak Suhur tadi yang kami ceritakan, Pak. Nah, di komentar. Ya, jadi sebetulnya video-video seperti itu, kisah-kisah seperti itu unik-unik Pak. Dari seluruh Indonesia itu ada yang jauh dari rumahnya di pulau-pulau, ya, luar biasa. Jadi intinya kemarin ada yang sempat tanya saya, Pak, Pak Amin, salah satu kunci keberhasilan itu apa? Ya, kunci keberhasilan ialah mendekati penyuluh PNS dan juga PBB. Beliau adalah mitra, itu pertama kali datang ke kabupaten. Jadi kita sharing, dialog dan sebagainya, menimba ilmu yang duluan di daerah tersebut. Setelah itu baru kita ke lokasi, ke UKM-UKM, kita bertanya tentang keluhan dan sebagainya. Ya, yang paling berat tugasnya di PBNU ialah kalau kita sudah mencairkan dana kur, nah itu loh. Kemudian mengembalikannya itu bagaimana? Nah itu loh. Itu sudah pertanyaan besar bagi kita. Karena intinya kita bukan hanya melepas mencairkan dengan bangganya kita sudah berhasil, tidak seperti itu. Inilah fungsi pemberdayaan. Saya sampai sekarang itu masih berpikir beratus-ratus kali. Karena kemarin saya 2016 itu sudah mencairkan 3M lebih, ya, tertinggi katanya. Itu pun berkat dari kerjasama dengan penyuluh di Kabupaten Lamongan juga. Dia ada info, Pak Amin tolong ini, ya monggo. Kemudian saya datang ke lokasi. Kemudian kadang-kadang itu juga cerita unik. Bank juga tidak mau datang. Ya. Ada juga yang katakanlah itu sudah mau cair, tapi tahu-tahu sekitar 2 jam tidak mau dicairkan. Waduh, ini bagaimana, sudah kesal-kesal dampingi proposal, sudah menyakitkan bank ini, sudah ini pantas dikasih kur, tahu-tahu orang ini nggak mau. Wah, ini kan, waduh, saya kasih tahu Bang, Pak, ya ini malah lebih baik karena mungkin nanti kalau sudah dicairkan nggak mau kembalikan, gitu. Mungkin malamnya dapat wangsit mungkin, nggak boleh utang. Masa, jadi liku-liku itu banyak, ada yang sudah cair itu dengan kita itu nggak kasih tahu, padahal kita harus laporan. Jadi pada waktu pencairan kita dituntut untuk memfoto kwitansi pencairan. Nah, ketika sudah cair itu orangnya nggak kasih tahu kita, tahu-tahu menghilang. Masya Allah. Padahal sebelum cair itu telepon, Pak bagaimana nih Pak. Kalau sudah cair nggak tahu orangnya. Itu Pak. Jadi kisahnya itu unik-unik di setiap kabupaten itu punya cerita masing-masing. Maka dari itu saya ya merasa bangga masuk di PBNU dan bismillah semoga tahun depan masih bisa memberikan sedikit sumbangsi untuk perikanan ini. Saya kira itu Pak, mungkin ada pertanyaan monggo. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada saran, ada masukan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk membagi pengalaman, kami persilahkan. Yang pertama silahkan Pak, langsung saja. Tadi mic-nya ada di sebelah. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai manajemen usaha di
bidang perikanan yang telah ditangani teman-teman. Mungkin untuk pencairan ya kita mulai dari analisa usaha, proposal sampai pengajuan itu ya, sampai ke proses meyakinkan bank itu cukup berat saya pikir ya, karena memang perikanan ini selama ini ya termasuk dalam blacklistnya bank ya. Nah ini yang saya pikirkan lagi ini bagaimana dengan pola pengembaliannya. Kemudian selektivitas di lapangan terhadap kelompok-kelompok atau orang per orang yang kira-kira dia layak atau tidaknya. Kemudian ingin saya tanyakan, apakah ada kendala selama ini dari semenjak pencairan yang berkaitan dengan pengembalian? Nah kemudian apabila ada, bagaimana solusinya gitu, karena tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman PPB untuk program juga ya, kalau memang ada yang berkesempatan atau memang bisa memfasilitasi itu, nah ini mungkin bisa berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung aja ya satu-satu dulu biar enggak itu untuk ditanggapi. Memang ini merupakan nanti tindak lanjutnya setelah mendapatkan akses atau setelah cair untuk teknis pengembalian. Kami persilakan ditanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini mungkin hanya cerita saja. Contoh misalnya kemarin itu Pak Yasin itu ngakses KUR itu 400 juta. Ya, kemudian saya datang ke rumahnya. Pertama kali yang saya tanyakan itu ialah setelah saya lihat apa namanya itu usaha dan sebagainya. Pertama kali yang saya tanyakan ialah serius hutang. Nah, karena saya nggak mau yang kejadian kemarin sudah saya bantu sebagainya tahu-tahu nggak jadi hutang. Yang kedua ialah serius untuk mengembalikan. Nah ini kayak akad itu Pak, akad keyakinan. Saya lihat mukanya dan sebagainya, sedikit-sedikit punya ilmu psikologi saya Pak. Ya, saya tahu orangnya seperti ini, dan juga saya juga tanya kepada, jadi itu intinya kompleks. Saya tanya kepada penyuluhnya orang ini bagaimana, Pak Kadesnya ini bagaimana dan sebagainya. Saya tanya tetangganya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti sedikit saya menuju ke syarat-syarat KUR Pak. Nanti setelah itu kan, setelah pencairan kan tadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu ialah BI checking. Yang pasti KUR sampai hari ini di bank-bank yang ditunjuk oleh negara yaitu BRI, BNI, ya Mandiri, kemudian ada beberapa bank, itu yang paling pertama ialah harus lolos BI checking dulu. Jadi BI checking itu nggak boleh hutang di bank yang lain, itu yang ketahuan servernya, semua yang ketahuan. Kemudian, nah ini khusus perorangan Pak Guru itu Pak, ini yang bikin saya juga, waduh, ini perorangan ya rodoan. Padahal yang banyak dikeluhkan di masyarakat itu ialah kelompok ini. Tetapi ini menurut saya juga tergantung kabupatennya. Kalau di Lamongan itu ada bank daerah Lamongan itu mengalokasikan dana 5 miliar, ya kurang lebih 5 miliar itu dibagi per kelompok-kelompok, ya sama dengan KUR, sama dengan KUR. Kemudian setelah BI checking itu baru nanti ada anggunanya. Bank juga nggak mau kalau ada anggunanya. Anggunanya bisa tanah, sertifikat tanah, atau sepeda, ya, atau mobil dan sebagainya. Nah, apa? Boleh, kapal boleh. Tetapi itu juga nggak paten. Dalam arti seperti ini, kadang-kadang itu sepeda motor butuh tadi juga bisa. Tinggal bank itu kita datangkan. Jadi pertama kali itu kita survei dulu sendiri, kemudian nanti banyak kita datangkan Pak. Kita nggak mau lepas sendiri Pak. Jadi intinya nanti itu kita tidak disalahkan oleh bank. Bank harus tahu, ya. Kemudian juga disaksikan oleh penyuluh, kemudian situ ada Pak Kadis sebagainya. Jadi kalau ini ada contoh proposal yang standar saya bawakan, bahwasanya itu proposal yang diajukan kepada bank itu harus ada tanda tangan PBBMU, kemudian ada Pak Kadis, kemudian ada penyuluh dan ada UPT stempel Pak.
ini yang membuat orang juga bukan takut tapi merasa punya kewajiban untuk mengembalikan, gitu Pak. Kembalikan. Dari sini poin pertama agar orang ini nanti dalam perjalanan istilahnya nanti tetap ada kata kalkulasi apa usaha sebagainya itu tetap ada sebagainya. Tapi setidaknya itu tadi hitam di atas putih itu harus ada. Kemudian setelah ada anggunan sebagainya itu ya nanti ada kayak KTPK dan sebagainya. Kemudian kita arahkan hutang berapa juta, baru mulai ini. Minatnya berapa juta. Setelah itu minatnya nanti hutang di bank apa. Jadi kita nggak boleh mengarahkan Pak. Hutang kita punya program bank itu kita itu kumpulkan. Ada Bank Jatim bunganya sekian, resikonya sekian kita tawarkan Pak. Ya kayak orang sales Pak. Ada lebih sulit Pak. Jadi ada 100 PBNU yang baru nyampe lolos itu tinggal 50, tapi kendalanya memang kebanyakan ya itu lapangan sangat sulit Pak. Sangat sulit. Kemudian tinggal nanti kita kasih gambaran jarak berapa tahun hutangnya. Maksimal kur itu ya kalau mikro ya 3 tahun. Kemudian kalau retail itu ya 5 tahun. Jadi kur mikro itu maksimal itu 25 juta Pak. Maksimal 25 juta. Kemudian itu nanti masuk ke retail. Retail itu maksimal 500 juta. Lebih besar. Ya lebih besar. Kemudian kalau pakai angsuran ya itu ada yang bulanan, ada yang tahunan. Sepanjang ini tahun 2016 yang bisa ngasih musiman atau 6 bulan sekali itu hanya Bank BRI. Setelah kinerja PBRU kemarin jadi kita laporan Pak kepada Pak Rahmadi itu laporan bank di daerah ini seperti ini, bank di daerah ini seperti ini Pak. Terkadang itu instruksi dari Bank Pusat dengan daerah itu beda. Maka dari itu alhamdulillah kemarin berhasil itu Bank BNI yang kemarin itu tidak ada musiman, sekarang itu ada musiman Pak. Kebijakan mulai berubah. Kemudian setelah itu tinggal setelah survei bank dan sebagainya kita aja orangnya ini ke bank. Nah, di situ tinggal nanti bertanya kepada banknya, ini sekian juta ini angsuran tiap berapa bulan sekali, kemudian itu bunganya berapa sebagainya. Kalau patokannya kur 0,4 ya, kalau 10 ya flat ya 10 juta ya paling tidak 1 tahun itu 500.000. Sangat ringan itu Pak. 10 juta itu hanya 500.000. Karena terkadang orang itu kalau hutang itu juga malu, kemudian itu paling gampang nanggone rentenir wae. Wah itu Pak. Itu misi kita Pak. Yang saya pelajari kemarin itu kenapa ketika saya itu nggak bilang kita, ternyata mungkin ada isu-isu nggak enak pada rentenir. Wah itu nggak mungkin dibantu kalau biayai. Wah PBN apa itu ya itu ya. Kesannya PBN malah nggak enak Pak. Padahal kita mau review, kita bantu mulai proposal dan sampai saya itu nggak ada apa-apa. Masya Allah ada apa. Ini ada kisah-kisah unik itu yang di Pak Sunan itu Desa Glaga, Kecamatan Glaga, Kabupaten Lamongan itu beliaunya itu ketika saya datangi itu merasa bersyukur Pak karena beliaunya itu kalau tanya kepada bank tertentu tanda kutip itu belum pernah dikasih kur diwara habis padahal itu kur itu ada. Ini Pak, Mas kau nak kuri Mas entek katanya. Setelah saya itu kita bantu sebagainya cair 100 juta itu alhamdulillah syukur alhamdulillah Pak amin. Nah, jadi ada kesan tersendiri ketika bantu orang cair itu seperti itu. Mungkin Mbak nanti bisa nambahkan monggo. Ya Pak, memang langkahnya yang kami lakukan di awal mengenali UKM yang sedang kami dampingi ini. Nah, biasanya sekali datang itu Pak enggak nampak Pak, maksudnya semua kelihatan baik begitu ya, semua kelihatan tertib seperti itu. Tapi biasanya di pertemuan kedua dan di pertemuan ketiga itu sudah lebih terbuka untuk menceritakan, oh iya Bu, saya memang pernah pinjam ke rentenir. Sebagian besar memang yang kami bantu akseskan minim ke bank tapi lebih banyak ke rentenir Pak, khususnya pedagang dan nelayan. Jadi dengan suku bunga misalnya bisa sampai 36% lebih, ada yang lebih dari itu bahkan saya menemukan ada satu kasus itu suku bunganya hampir 2 kali lipat Pak, hampir 90% dia pengembaliannya. Tapi itu
dia berani gitu, karena dia butuh uang. Masuk ke bank nggak bisa, karena pernah dia pernah pinjam di bank swasta seperti itu, dia sudah mengembalikan, tetapi sama pihak banknya ini tidak diupdate Pak BI checkingnya, karena BI checking itu untuk bank misalnya seperti BNI minimal 2 tahun sampai 3 tahun baru bisa dihapus istilahnya. Setelah pelunasan misalnya dia masuk di kolektibilitas 2 atau 3, jadi pernah nunggak 1 bulan misalnya atau 2 bulan, itu baru bisa dikelirkan atau dibersihkan setelah 3 tahun. Nah ini mungkin yang kendala cukup ini memang Pak di lapangan. Jadi kami mencoba membangun sensitivitas, membangun kepekaan. Kira-kira UKM ini mau pinjem uang buat apa itu yang kami gali. Jadi ketika memang ini memang mengarah untuk pengembangan usaha, itu baru kami dalami lagi dan kami bantu untuk akseskan pembiayaan. Kemudian kami juga mencoba di awal itu mencari berbagai informasi, sebenarnya tidak hanya bank Pak, tapi juga non bank. Jadi contohnya misalnya di PT Telkom itu ada semacam CSR untuk kelompok pengolah dengan suku bunga 6% per tahun, lebih rendah dari KUR. Jadi itu CSR dari PT Telkom, tetapi bukan hibah Pak ya, dia harus tetap kembalikan tapi suku bunganya kecil. Kemudian misalnya juga kalau kami di Python itu ada PLTU ya, ada PT namanya PT IPMUMI, ada PT YTL dan lain sebagainya termasuk PJB, dia punya banyak program juga yang sifatnya untuk ini. Jadi ini juga bisa kami informasikan, tapi ketika misalnya UKM mengatakan, enggak Bu saya mau KUR saja, misalnya seperti itu, saya KUR saja karena ini lebih mudah gitu, jaminannya kan enggak terlalu ini Pak ya. Sebenarnya aturan dari Menteri Koordinator Perekonomian ini kan untuk KUR mikro Pak di bawah 25 juta sebenarnya tanpa jaminan seperti itu. Baru yang retail 25 juta ke atas sampai 500 juta itu kebijakannya diserahkan kepada bank, artinya boleh menerapkan jaminan. Tetapi alhamdulillah selama 6 bulan belum ada bank yang berani tanpa jaminan Pak. Tetapi kalau nilai bunga nilai jaminan itu 100% sampai 150% itu ada Pak. Jadi contohnya tadi yang Ibu Mariamah yang pengolah rengginang udang, dia estimasi harga sepeda motornya itu 7,5 juta, tetapi bank mau kasih pembiayaan 15 juta seperti itu untuk jangka waktu 3 tahun. Nah kemudian yang berikutnya memang kita harus bergandengan ini Pak ceritanya. Harus baik, istilahnya hubungan kita harus baik dengan bank yang kita ajak kerjasama. Kebetulan kalau saya di Kabupaten Probolinggo sudah klik dengan beberapa bank penerima KUR, kemudian untuk bank daerah juga ada Pak, Bank Jatim, tetapi dia bukan KUR, dia plafon dari pemerintah Pemprov Jawa Timur dengan suku bunga juga lebih rendah dari KUR, 7% flat. Itu istilahnya loan agreement, jadi pemerintah Pemprov Jatim itu kasih pembiayaan istilahnya kasih plafon ke Bank Jatim untuk khusus kelompok pengolah primer. Berarti ikan termasuk salah satunya Pak, pengolahan ikan lah istilahnya, entah itu asap, entah itu ikan kering dan seterusnya. Bisa begitu. Jadi mungkin itu Pak salah satu langkah-langkah yang kami lakukan. Ya, dari alhamdulillah kami juga bersepakat dengan bank di proses kerjasama awal, misalnya saya dengan BNI, jadi saya tidak hanya ketemu dengan AO-nya Pak, account officer istilahnya yang bagian survei di bawah, tapi saya juga ketemu dengan penyelianya, yang atasnya lagi ya, saya juga ketemu dengan kepala banknya termasuk wakilnya. Jadi semuanya kita tembus. Artinya ketika di bawah di account officernya mempersulit gitu ya, kita bisa komunikasi dengan penyelianya dan kemudian sampai kepala banknya. Mungkin itu strategi yang saya lakukan selama ini. Termasuk kami juga istilahnya membangun kerjasama dalam bentuk komunikasi, semisal UMKM yang saya akseskan yang jumlahnya 29 orang itu ada yang menuju telat, misalnya tanggal 25 dia jatuh tempo, ternyata 24 belum ada transfer ke rekening. Jadi saya minta 2 hari sebelumnya Pak. Tolong 2 hari sebelumnya saya dikabari Pak, kalau misalnya UKM yang saya bawa ini
ada yang 2 hari sebelum jatuh tempo belum transfer ke rekening. Nah biasanya mereka telepon. Alhamdulillah dari 29 hanya 1 yang saya pernah ditelepon, 1 UKM Pak, 2 UKM. Kebetulan ini pedagang dan pengolah, di tanggal 25 siang itu belum transfer, tapi ketika kami telepon sorenya dia sudah langsung transfer dan tidak ada kendala yang khusus dari sisi usahanya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, memang PPBNU dia bergerak di bawah, sebagai payung hukumnya di atasnya ada MOU antara KKP dengan Bank BNI, dengan Bank Mandiri dan Bank BRI. Tetapi bagaimanapun juga pada saat pembekalan PPBMU tadi disebut-sebut tentang keseriusan, bukan keseriusan pelaku utama, itu ada materi identifikasi. Dari situlah kehati-hatian atau kejelian daripada PPB untuk menilai pelaku utama. Jadi ada 2 yang prinsip yang paling prinsip. Pertama karakter di dalam identifikasi itu. Yang kedua potensi pengembangan usahanya. Jadi jangan coba-coba kalau memang karakternya sudah jelek, niatnya sudah tidak baik, tiba-tiba uangnya dipakai untuk nikah lagi misalnya gitu. Wah, itu kan repot itu. Atau uangnya digunakan untuk kegiatan usaha yang lain, tidak untuk perikanan sesuai dengan pendampingannya. Nah itu menilai karakter itu yang perlu jeli di lapangan. Jadi kalau udah tidak baik jangan dipaksakan. Termasuk misalkan bisa saja karakternya itu baik, tapi potensi pengembangan usahanya rendah gitu. Itu pun sama, tidak boleh dipaksakan begitu. Nah itu yang paling penting di dalam kegiatan identifikasi. Jangan coba-coba potensinya rendah tetap didampingi untuk mengakses pinjam modal atau biaya pembiayaan. Itu juga nanti akan bermasalah di pengembalian. Jadi uangnya bisa habis karena memang potensinya tidak ada begitu, pengembangan usahanya. Nah itu pelajaran pada saat BINTEK itu 2 itu sangat ditekankan sekali di dalam BINTEK untuk PBNU. Dan ternyata teman-teman bisa berhasil setelah menerapkan apa yang disampaikan baik BIMTEK dari KKP-nya maupun dari perbankan, karena dari bank juga memberikan BIMTEK. Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Silakan Bu. Dengan proses yang artinya di awal memang sudah ketat banget, tapi tiba-tiba tetap kecolongan. Itu bagaimana ya? Artinya dampaknya bagi PBB sendiri bagaimana? Karena pasti ada dampaknya. Walaupun sudah ketat tapi tiba-tiba kecolongan. Itu bagaimana? Sekian saja, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Sudah ketat kecolongan Bu. Memang kita juga menimba ilmu di bantuan-bantuan yang terdahulu. Contohnya di kecamatan-kecamatan itu pasti ada datanya. Yang saya rasakan di Lamongan khususnya Bu. Ya moga-moga nanti perjalanan saya tidak. Tapi sebetulnya sudah saya katakanlah itu sudah lapis-lapis Pak. Misalnya katakanlah itu di kecamatan tertentu, itu di Lamongan itu ada kelompok-kelompok yang pernah dapat bantuan. Bisa apa? Sistemnya juga mengembalikan. Nah, tapi di situ akan terlihat orang ini, kelompok ini pernah nggak bayar, pernah. Itu saya punya data semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sampaikan kepada moderator bahwasanya Pak Sofyan memang ada karakter itu juga saya tanyakan kepada Pak Kades, penyuluh dan sebagainya. Nah kebetulan saya di daerah Lamongan sudah seluruh Lamongan sudah insya Allah ini sudah paham gitu, paham. Maka dari itu PBNU memang harus ada di kabupaten itu, tahu karakter masyarakat itu gitu loh. Kemudian setelah usahanya kita analisis seperti ini Bu, kita membuat proposal itu ya dengan orangnya, saya tanyai katakanlah itu punya investasinya apa, dia punya katakanlah di sini ini Pak Sunarnyo kemarin itu baru mau mengajukan di Bank BRI. Nah, di Pak Sunarnyo ini di Desa Pasik Kecamatan Gelaga
Nah, ini beliaunya sebelum saya berangkat ke Jakarta, beliaunya itu saya bantu untuk mengajukan kredit KUR sebanyak 200 juta. Nah, beliau saya datangi, saya identifikasi permasalahannya. Nah, di sini dari investasinya beliau punya traktor, diesel dan sebagainya itu senilai 77 juta. Kemudian modalnya yang digunakan untuk budaya itu berapa? 322 juta. Anggunannya ya kalau sekian ini ya biasanya kalau Pak Senado mengatakan ya punya 5 hektar anggunannya. Jadi saya juga memang harus adil dalam arti kalau mengasih kredit kepada orang-orang yang itu sudah punya modal besar itu juga dalam hati wah ini rasanya suka kurang suka gitu. Jadi saya itu pilih-pilih agar kepada orang yang tepat sasaran, Pak, pilih-pilih dan sebagainya. Kemudian di sini juga setelah saya tanya-tanya itu ternyata bank juga punya standar khusus, Pak. Beliau punya server, sama saya tanyakan Mas iki piye biasa masukkan, wah Mas data ya ora iso sampean gowo gitu. Maka dari itu yang pertama mengajukan juga meminimalisir data di human error manusia itu tadi. Kemudian setelah cair itu bagaimana strategi saya kedua, tetap saya pantau, saya ajari manajemen keuangannya dan sebagainya. Dan ya kembali lagi kalau pertanyaan tadi kalau bagaimana resikonya ya kembali kepada beliaunya. Makanya saya punya gambaran kemarin itu saya diskusi dengan Pak Rahmati itu 2 hari di rumahnya. Pak Rahmati sampai malam, sampai jam 12 malam itu gak turu-turu diskusi ya gitu. Saya berangan-angan itu ketika kredit itu sudah dicairkan kepada seseorang, orang-orang ini nanti dalam lokasi tertentu itu kan misalnya kecamatan itu ada 10 orang, ada 15 orang, itu kita suatu saat itu nanti dalam 2 minggu atau 3 minggu dikumpulkan, katakanlah itu arisan. Nah di situ kita masuk, kita kasih motivasi, katakanlah itu mau ceramah agama, mau opo kita bangun dan sebagainya. Karena intinya itu bukan hanya hutang dikembangkan, badinya buat diri sendiri, tidak nanti untuk peluang kerja orang lain dan sebagainya. Ini imbasnya nanti ke depan jauh. Orang ini kita sadarkan karakternya, bukan hanya melulu utang. Bahkan kemarin itu di desa Sambeng, Lamongan bagian selatan itu, Pak, sampean kok nawarin ini gak ada hibah ta. Jadi mindset masyarakat itu kepengennya itu apa? Uang yang tidak kredit tuh, tidak kembali, hibah ini. Katakanlah kalau kita kemarin dampingi baru 6 bulan kemudian sudah merubah masalah seperti itu ya luar biasa. Maka dari itu saya pada Pak Rahmati, Pak ini dampingannya harus panjang, Pak, bukan hanya 1 tahun 2 tahun tapi 5 tahun, Pak. Pak Rahmati tertawa. Ya semoga itu sebagai motivasi kita, masukan kita. Terima kasih, Bu. Maaf, begini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bila kecolongan? Tadi kan beberapa cara yang dilakukan antisipasi tidak kecolongan. Maksudnya adakah pernyataan khusus yang ditandatanganin oleh PBB kalau seandainya tiba-tiba memang kecolongan, karena mungkin tidak semua orang sedetil Mas yang tadi ya, mungkin ada beberapa yang ini anggap jeleknya aja deh. Apa ada sudah pernyataan atau apapun resikonya bagi kita sebagai fasilitator, bagi pembudidaya dengan pihak bank? Sekian. Ya silakan. Ya terima kasih. Kalau yang jelas ini Bu ya, UKM yang kita bantu akseskan kan di sana ada akad kredit ya antara bank dengan UKM-nya gitu ya. Jadi kita mengawalnya dari akad kredit itu. Jadi sebelum UKM ini masuk, ini pencegahannya ya. Nah, nanti saya sampaikan kalau pas kecolongannya. Saya juga punya pengalaman ini yang kecolongan. Jadi pas pencegahannya kita meyakinkan ini si A ini yang mau mengakses UKM ini benar enggak ini untuk usaha. Dan mungkin saya juga pakai triknya Pak Amin juga agak sedikit bawa nilai-nilai agama juga, bahwa maksudnya kita menyampaikan, awas loh Pak, hutang itu dibawa mati loh. Jenengan kalau sampai menyepelekan ini, dampaknya nanti ke depannya, jenengan kalau pinjam besok sudah kena BI checking, enggak bisa akses perbankan lagi, enggak bisa pinjam lagi, ke depannya juga di akhirat ditagih. Ayo gimana? Jadi ada gitu-gitunya juga lah, ada sedikit nakut-nakutin lah. Kemudian kita juga dari sisi ini yang kecolongan tadi ya, Bu, yang misalnya ini contoh kasus si A sudah bilang, Bu Nuril saya mau akses KUR 100 juta, saya mau bikin kolam untuk pembibitan. Oh iya siap Pak, kita bantu. Nah, ketika diakseskan sudah pencairan,
ternyata tidak dipakai untuk bikin kolam, tapi malah uangnya ini istilahnya ini belum menyalahi sih, belum terlalu kecolongan lah saya. Cuma menukar aja. Jadi ternyata sebelumnya dia punya pinjaman di bank yang lain, bank swasta, dengan suku bunga yang sangat tinggi, hampir sekitar 3%, 2,5% sampai 3% per bulan. Jadi istilahnya, bahasanya, saya pingin karena saya tidak mampu Bu, kalau pinjem dengan suku bunga itu tinggi, saya pingin ke KUR. Nanti kalau saya sudah tercatat baik di KUR, saya mau ambil lagi setelah saya lunas untuk nambah kolam saya, misalnya seperti itu. Saya juga ada kasus seperti itu Bu. Tetapi memang di awal sudah ada angin-angin istilahnya cerita. Baik Jadi, Bu, terima kasih, saya kira udah jelas, akan saya lengkapi. Jadi ketika kecolongan, ini kan sudah ada payung hukumnya antara kerjasama antara KKP dengan bank ya, dengan bank. Jadi itu sudah masuk nanti kalau misalkan tiba-tiba dia pinjam lari gitu kan, 100 juta dia lari, itu sudah aspek hukum. Jadi sudah bukan tugasnya PPB lagi. Kalau sampai benar-benar kecolongan, karena dia kan sudah melakukan identifikasi, udah segala macam lah, udah ada bimbingan teknis dan lain sebagainya. Nanti pada saat sudah cair, tiba-tiba bisa saja kecolongan ada, terjebak gitu ya, lari, uangnya dibawa lari, atau kena musibah dan lain sebagainya. Itu sudah ada aturan tertentu di bank. Jadi terkait sanksinya, terkait proses hukumnya, itu sudah ada ketentuannya. Itu sudah ada di bank, jadi tidak ada masalah karena kita ini hanya tugas, PPB ini hanya tugas untuk akses pembiayaan, untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan ini memang sebagai pelaku utama gitu loh. Pelaku usaha yang benar-benar melaksanakan kegiatan usaha bidang perikanan misalkan gitu, yang memerlukan pembiayaan nanti modal. Jadi tidak ada tugas untuk memproses ketika kita kecolongan. Untuk aspek hukumnya ada ketentuan tentang peraturan di bank gitu. Jadi itu yang akan mengalami, misalkan wah ini kalau kecolongan gimana? Kita nggak masalah karena nanti akan PBB kan akan diproses juga, akan tahu juga KKP masa diam gitu ya dari Badan SDM. Nah itu jadi sudah ada aturan tertentu nanti ketika akses dibawa lari lah misalkan kecolongan tuh ini. Ada aturan hukumnya nanti, ada ketentuan lain. Intinya seperti itu, jadi tidak bermasalah sebetulnya. Dan yang penting sudah benar-benar melakukan identifikasi dan lain sebagainya, itu yang di awal itu tahap aksesnya. Karena tugasnya kita hanya akses. Jadi tupoksinya itu hanya melakukan kegiatan akses. Jadi membina dan menghubungkan terhadap bank sampai pencairan. Terus memang ada beban moral untuk bagaimana teknis pengembalian supaya lancar, karena itu harus dibina. Boleh sedikit lagi, ya. Kan kami juga sebagai penyuluh PNS kan juga bisa memfasilitasi. Oh iya, memang itu. Penyuluh artinya PNS yang ingin saya tanyakan tadi, bagaimana kalau kami yang tidak ada skill kemudian kita fasilitasi, kemudian kita juga menganggap bahwa pembudidayanya oke, tiba-tiba lari, kitanya bagaimana? Itu sebenarnya saya yang tanyakan itu Pak. Baik, untuk penyuluh PNS itu tupoksi malah. Itu ada di Permenpan kalau nggak salah tuh, akses permodalannya. Tapi ya di atas sudah ada payung hukumnya, kan ada kerjasama antara KKP dengan bank tuh, MOU. Jadi bank harus menyalurkan kredit KUR sekian untuk perikanan, itu sudah ada MOU Ibu Menteri dengan perbankan. Jadi jangan khawatir, memang PNS justru itu akan menjadi kinerjanya PNS apabila bisa mengakses perbankan. Jadi PNS kan bukan hanya membimbing soal teknis begitu. Nah, ini kalau PPB itu ada hadir, itu untuk mengejar percepatan target sebenarnya. Makanya dihususkan aja begitu itu. Karena itu di tahun 2017 diharapkan itu sinergi antara PNS, PPBMU dan PPB program. Sehingga permasalahannya nanti bisa diatasi oleh bertiga itu di lapangan. Jadi bisa sinergi lah. Mungkin dari sisi teknis bisa ditangani begitu oleh penyuluh program prioritas KKP-nya atau oleh penyuluh PNS. Demikian saya kira ini sudah jam 6, satu lagi ya, tadi baru 2, tinggal satu terakhir dari baris yang ketiga, kami persilakan. Tinggal 10 menit lagi.
Waalaikumsalam. Yang saya senangi itu bagaimana tip dan trik sebuah kelompok. Tadi kan lebih banyak karena faktanya kebetulan saya juga pernah dilatih sebagai KKMB dan saya termasuk yang dipilih oleh Pak Rahmadi Sunoko untuk menjadi penyuluh PNS MU. Jadi di situ kita ketahui kalau tadi rata-rata adalah yang mengakses perorangan. Iya, walaupun ada disebutkan tadi oleh Mas Al-Amin, mungkin karena namanya Al-Amin ya, bisa dipercaya sampai 3M, hebat gitu kan. Yakni kelompok ini, karena selama ini kita sudah membantu mengakses ke bank-bank muamalah walaupun masih skala kecil, tapi tetap aja meskipun dia usahanya skalanya kelompok, tapi menggunakan nama ketua kelompok. Wah, ada tip and tricksnya enggak? Mengajukannya seluruh kelompok termasuk anggotanya, sehingga nanti yang menanggung risknya itu bukan hanya kelompok atau pengurus. Itu pertama. Yang kedua, dahulu kala KKMB, namanya KKMB kita di penyuluh PNS, itu mendapatkan prosentase dari yang dicairkan. Belakangan memang kalau PNS tidak boleh karena itu katanya gratifikasi. Nah, teman-teman PBBMU yang bebannya 500 juta itu dapat juga nggak dari bank presentase itu gitu. Kalau ini boleh dijawab, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Cuman iseng nanyanya. Terakhir, dari sekian banyak itu bagaimana persentase pencairan dari bank syariah dan bank konvensional? Pengalaman jenengan berdua ya. Itu rata-rata lebih mudah di bank konvensional atau bank syariah? Kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana? Karena setahu saya yang sudah ada kurnya juga, Bank Mandiri Syariah juga ada kurnya nggak salah ya. Kemudian dulu karena Pak Rahmadi sempat mengasih leaflet kalau nggak salah, di antaranya ya brosur. Jadi Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah kalau nggak salah. Jadi itu. Kemudian terakhir PKBL sempat diakses nggak ya? PKBL. Ya mungkin tip and tricksnya sehingga nanti kita bisa dapat tip itu tadi. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ala wa mittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi bagus. Bahwasanya ini saya jawab terkait pengalaman saya, karena nanti berandai-andai itu saya juga bingung sendiri gitu. Kalau kondisi di Lamongan memang ada beberapa kelompok itu yang ketika pengajuannya memakai memang nama ketua kelompok, memang ada anak anggota dan sebagainya, memang ada yang baik, ada yang juga nunggak. Nah, tapi yang saya tanyakan kepada koordinator lapangan penyuluh bahwasanya ya tetap di blacklist dalam arti tanggung renteng. Sekecamatan itu nggak cair, ada 10 kelompok katakanlah. Ya. Kemudian satu yang gandol katakanlah, nggak kembalikan. Semuanya ini nggak akan tahun depan nggak akan dikasih lagi. Nah ini namanya itu maksudnya itu pembunuhan karakter. Itu bagus. Ya, pembunuhan karakter nggak apa-apa. Desa ini perlu nanti setiap kali ada rapat di dinas itu diumumkan. Desa ini kurang sekian, harus sekian. Ya. Terus disampaikan terus. Lama kelamaan ya sampai tahun ini saya kira ada beberapa yang nggak dikasih kepada bantuan dari yang itu di bank daerah itu ada atau kecamatan itu ada. Nah, tapi tetap nanti itu ada pendekatan yang persuasif dulu dan sebagainya. Karena saya tanyakan itu bagaimana Pak kalau sampai ke ranah hukum, wah, itu kan nanti akan terkena dinasnya perikanan. Maka itu persuasif terus. Insya Allah nanti ada beberapa yang sudah nyawa Pak, ada yang lama kelamaan itu juga kembalikan. Nah, itu sebagai masukan dari PBNU yang sampai hari ini memang kemarin yang tahun 2017 itu bank daerah nyairkan lagi sekitar itu tadi sekian M itu disuruh kita yang ngawal Pak. Saya diberi tugas untuk ngawal bagaimana Pak Amin
yang sudah sembuh ini jangan sampai macet, yang sudah macet bagaimana berkembang. Nah, ini PR saya. Yang kedua, kemarin itu ada program baru LPMKP, ya itu juga dana dari kementerian sama, tapi dari kementerian ini pun belum fix, tapi insya Allah juga akan berjalan. Itu juga PR kita untuk ngawali uji testing PBBNU, karena nggak semua kabupaten itu seperti Lamongan yang dapat dana di Bank Daerah Lamongan. Ada beberapa kabupaten yang nggak dapat. Maka dari itu jawaban dari kabupaten yang kelompok-kelompok itu tidak bisa mengakses kredit, yang hanya kalau kur itu hanya perorangan, maka LPMKP tantangan mereka. Ya, seandainya pertanyaan itu ditanyakan sekarang ya beliaunya itu tetap mereka strategi bagaimana seperti pelatihan kemarin, bahwasanya itu tetap jejak tilas desa ini, kelompok ini, kemudian nanti tetap ngobrol kepada penyuluh yang lebih senior, kepala dinas dan sebagainya. Berusaha kita tetap ngawal agar bukan hanya bisa mengembalikan tapi merubah karakter sebuah desa. Ini ya PR bagi kita, Pak. Yang saya alami sekian pendampingan itu, ya sekian tahun yang ada di Dinas BU, ada di Kementerian Dalam Negeri, kemudian di EKTP, kemudian di yayasan, itu saya pendampingan itu yang sulit merubah karakter manusia, Pak. Sulit sekali. Tapi alhamdulillah juga ada yang berubah. Dari 10 orang katakanlah yang berubah separuh itu sudah baik, Pak. Sudah bagus sekali. Yang lain mungkin juga gawane keturunannya bek ngono. Nah, ada juga yang kemarin itu di pendampingan PUAP. Saya kemarin dengan teman tuh PUAP di pertanian, sempat juga di sana melebur juga. Saya juga sempat masuk. Emang harus ada hukuman pembunuhan karakter, dalam arti ya yang dapat ilmu agamanya baik, ya sampai kemarin itu di desa itu uangnya itu bukan dibawa ketua Gaboktan, tetapi dibawa oleh orang lain anggotanya. Ketika ketua Gaboktan ini meninggal, istrinya ini sampai bingung ngunang melu kedosan sampai rumahnya ini dijual, Pak, untuk mengembalikan. Sing ambil ini juga nggak merasa mengambil. Ya Allah. Maka dari itu ya semoga saya berulang kali ketika mau masuk PBNU itu selalu berdoa, Pak. Jangan sampai ya Allah berikan urusan saya ini permudah ya Allah gitu. Saya selalu buka seperti itu karena memang saya dulu masuk itu optimis, Pak. Sungguh optimis. Wah, ini dampingi koyok ini nak bote. Karena nanti persoalan itu bukan berarti kita ikut masuk nanti lepas itu enggak, tetapi membawa nama ya Kementerian Perikanan, Pak. Itu yang saya wanti-wanti dalam hati, aduh piye gitu. Semoga minta doanya jenengan juga dalam perjalanan tahun 2017 itu juga enggak ada masalah apa-apa ya. Nanti saya juga kalau katakan itu nggak kuat ya bisa keluar. Pak, saya siap keluar kalau itu nggak kuat. Pak Rahmati ya nggak monggo, amin itu. Maka dari itu jawaban dari saya bisa ditambahi dari Mbak Nurul atau mungkin sudah cukup, monggo. Ya. Disingkat aja Bu ya waktunya. Kalau untuk kelompok Pak, skema KUR memang masih belum bisa kelompok Pak, perorangan ya, skema KUR perorangan. Tetapi bisa ini pengalaman karena kelompok bisa jadi istilahnya keunggulan, bisa jadi kelemahan. Contohnya dulu ada kredit ketahanan pangan dan energi. Nah ini KKPE ini juga diakseskan ke kelompok, tetapi pengalaman di kabupaten kami banyak yang gagal. Artinya banyak yang akhirnya masuk blacklist bank karena sampai nunggak 2 bulan misalnya dan seterusnya. Akhirnya kelompok ini ketika akan akses lagi kesulitan. Nah sehingga kami memang masih fokus di perorangan gitu Pak, karena biar tidak merugikan yang lain, kasihan. Kemudian yang berikutnya untuk sistem kelompok ini bisa untuk KUR dengan sistem channeling, minimal dia bentuk badan hukumnya koperasi dan sudah 2 kali RAT, jadi dia bisa akses, koperasinya yang akses, kemudian disalurkan ke anggota koperasinya. Untuk KKMB memang berbeda Pak, saya rasa konsepnya dengan PBBMU, saya sangat terinspirasi sekali, saya sangat bangga pada Pak Rahmadi Sunoko karena dalam proses 6 bulan itu kami PBBMU se-Indonesia ini yang jumlahnya hanya 79 pada saat itu saling menguatkan satu sama lain, walaupun itu hanya melalui WA ya karena kita enggak bisa ketemu, saling menguatkan, saling mensupport untuk bisa mensukseskan program ini seperti itu. Sehingga ruhnya berbeda Pak. Kami di sini karena sudah ada anggaran dari APBN, menerima dana dari UKM, dari orang yang kita akseskan modal, itu termasuk kode etik Pak, jadi kita bisa dipecat.
Tetapi kalau KKMB memang aturannya dia dapat 2%. Sehingga berbeda, memang berbeda konsep begitu. Yang di PPBMU memang lebih cenderung pada pemberdayaan masyarakatnya, dan karena kita juga sudah dapat honor dari APBN, ya sehingga itu. Saya juga sempat Pak ada bank, salah satu bank yang kita akseskan ke KUR, petugasnya bilang sama UKM saya, itu saya sangat haru sekali, dan saya masukkan di laporan tahunan saya. Dia mengatakan, enak ya Bu Nuril itu mengakseskan KUR untuk sampean ya Pak gitu. Kebetulan ada pembenih kami namanya Pak Saiful di Python. Enak ya bisa dibantu Bu Nuril. Bu Nuril dapat berapa itu mengakseskan sudah hampir lebih dari sekian ratus juta katanya. Dengan spontan Pak Saiful itu bilang, Pak, sepeser pun saya tidak pernah memberikan sesuatu sama Bu Nuril, kecuali air putih ketika saya datang, kira-kira gitu, aqua gelas itu Pak. Sepeser pun saya tidak pernah, dan selama ini saya masuk bank sangat sulit, selalu dikasih kredit yang biasa, padahal saya tidak mampu untuk bayar bunganya. Tetapi ketika saya ketemu dengan ada penyuluh manajemen usaha, saya bisa akses, dia bisa akses 20 juta waktu itu Pak, dan sekarang dia sudah bisa tambah kolam dan lain sebagainya. Nah itu mungkin pengalaman kami, artinya kami bukan orang yang suci Pak, kami bukan orang yang bersih, tetapi kami berusaha dengan niat yang baik. Saya rasa rezeki itu Allah akan selalu jamin, dari manapun itu datangnya gitu ya, tidak harus dari UKM, mungkin itu Pak. Kalau Bank Syariah yang terakhir, alhamdulillah kami belum pernah Pak, malah UKM kami yang banyak masuk di bank yang labelnya Syariah, suku bunganya masih 2,5%, tetapi untuk KUR yang disalurkan ke bank syariah kami memang belum mengakseskan. Kami kerjasama dengan bank konvensional karena lebih ini bunganya juga lebih jelas begitu. Nah mungkin itu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira waktu sudah jam 6 pas lewat 4 menit. Kita barusan sudah berjalan alhamdulillah dengan baik, kita sharing pendapat dalam diskusi ini, maka kita sampaikan banyak terima kasih kepada Bu Nuril dan Al-Amin. Kita berikan aplaus buat beliau. Untuk itu, untuk sore ini kita akhiri kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia ada pengumuman? Saya kira nanti langsung